mari kita selalu setia kepada Tuhan walaupun ada banyak permasalahan-permasalahan yang kita alami. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tetapi mari kita sandarkan kepada Tuhan bahwa masalah kita itu lebih kecil dan Tuhan lebih besar daripada setiap permasalahan kita. Tuhan memberkati firman. Kita merasa seperti Tuhan jauh dari kita. Baik mereka yang mengalami sakit, baik mereka yang belum mendapat pekerjaan atau gagal dalam melakukan tes, atau juga mungkin mereka yang belum mendapatkan jodoh, atau diputuskan oleh pacarnya, atau yang lagi ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, entah dia pergi atau dipanggil oleh Tuhan. Mungkin juga mereka yang lagi kehilangan pekerjaannya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Itu yang harus kita garis bawahi. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan yang ditulis di Alkitab itu tidak pernah salah. Ketika kita mengimaninya, maka kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Mungkin saudara yang terkasih oleh Tuhan sering mendengar ada lagu Waktu Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan seperti diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat ke-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sedang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini salah satu contoh dari ayat Alkitab yang ditulis oleh kebenaran Alkitab bahwa bagaimana ketika Maria dan Marta sudah mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka Lazarus dalam keadaan sakit. Mereka memohon kepada Tuhan untuk datang menjenguk dia, sebab mereka percaya ketika dijamah oleh Tuhan dia pasti sembuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan malah menunda kedatangannya selama 2 hari lagi. Bahkan dia 4 hari kemudian barulah dia sampai. Ternyata setelah 4 hari sudah Lazarus meninggal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, melalui sakit penyakit yang dialami oleh Lazarus ini, Maria dan Marta dan orang-orang semua orang Israel pada waktu itu yang ada di situ pun diajarkan oleh Tuhan bahwa ketika mereka menyandarkan hidup mereka kepada Tuhan, mereka percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lazarus yang sudah mati itu justru dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan tolong mereka. Bahkan oleh ahli-ahli Taurat, Lazarus diancam untuk dibunuh juga. Karena nyata mujizat yang telah Tuhan lakukan itu, sehingga dia dihidupkan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jadi ketika kita mengalami sakit, ketika kita belum mendapat pekerjaan, mungkin kita belum mendapatkan jodoh, atau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, mari kita belajar dari ayat ini bahwa Tuhan menetapkan waktu yang terbaik untuk kita. Tuhan menyiapkan waktu yang terbaik. Bahkan mungkin ketika kita diberhentikan dari pekerjaan kita yang pertama, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Atau ketika satu pintu ditutup, ada pintu lain yang lebih lebar telah Tuhan buka, telah Tuhan siapkan. Ada begitu banyak orang yang mengalami hal-hal tersebut. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, siapkan hati kita agar kita tetap percaya dan setia, bahkan kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti ada sebuah lagu,
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jelas ayat di sini mengajarkan kepada kita seperti Tuhan ambil contoh ketika kita punya anak. Kadang-kadang saya juga punya anak. Anak saya itu ketika lagi melakukan kesalahan bisa saya pukul. Saya memukulnya itu bukan untuk membunuh dia, tetapi untuk mengajarkan dia tentang bagaimana disiplin. Bagaimana bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Ketika saya bilangi 1 kali, 2 kali, tetapi sudah tidak menuruti apa yang saya katakan, ya saya pukul. Tetapi saya memukulnya itu bukan untuk membunuh dia, tetapi untuk mengajarkan dia tentang bagaimana disiplin. Demikian juga Bapak kita. Bapak kita menghajar kita atau belum memberikan apa yang menjadi keinginan kita atau permohonan-permohonan kita itu, dia bukan bermaksud untuk tidak mau atau menolak kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk semakin setia, semakin taat, bahkan semakin disiplin dalam mengikut Tuhan. Mari kita pikul salib kita seperti ada ayat yang berbicara tentang pohon anggur. Ketika hidup kita tidak berbuah atau ketika ranting tidak berbuah karena kita adalah rantingnya dan Tuhan adalah pokoknya, maka kita akan dipotong atau kita akan disesa sehingga boleh menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi atau semakin lebat lagi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita, mari kita selalu setia kepada Tuhan walaupun ada banyak permasalahan-permasalahan yang kita alami. Karena apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tetapi mari kita sandarkan kepada Tuhan bahwa masalah kita itu lebih kecil dan Tuhan lebih besar daripada setiap permasalahan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.